Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Nah, ngomong-ngomong tentang laptop ya sob, ketika kita punya uang atau budget di 5 jutaan, kalau buat beli laptop dapat apa? Mungkin kita akan berpikir kalau dapat itu paling Ryzen 3000 series, kalau nggak 3205U juga kita dapat untuk seri AMD itu 3020E. Kalau Intel biasanya itu prosesornya kita dapat paling N4000 ataupun N5000. Ya, semuanya itu benar karena ketika kita membeli laptop baru, pasti kita dapatnya seperti spesifikasi yang saya sebut tadi. Tapi berbeda lagi kalau kita membeli laptop dalam kondisi second. Ya, ini dia adalah HP ProBook series. HP ProBook 440G5 ini mempunyai spesifikasi yang cukup gahar sekali karena sudah menggunakan prosesor Intel i7 generasi 8 dan juga dual drive. Ini sudah pakai SSD dan juga pakai hard disk. Nah, gokilnya lagi laptop ini sudah dibekali dengan dual VGA. Mantep gak tuh? Nah, untuk harga HP ProBook ini dulunya di 2 tahun sebelumnya itu di kisaran 10 sampai 15 jutaan. 2 tahun kemudian kita dapat harga di 5 jutaan dalam kondisi pastinya second. Langsung saja kita cek untuk dari segi bodinya ya sob. Jadi beberapa ada yang bagian ada yang lecet dan ada yang warnanya sudah mulai pudar. Contoh di bagian belakang layar ini, frame belakang layar ini ada beberapa goresan dan juga di bagian pojok-pojok ya sob. Tapi overall untuk laptop ini menurut saya masih cukup bagus untuk dari segi fisiknya. Jadi kisaran 85%-an lah, masih lumayan oke. Nah, untuk di bagian tepi layar sini ada segel dari toko penjualnya dan juga di bagian belakang covernya ini ada 2 segel. Nah, ini antara segel distributornya atau segel dari HP-nya langsung. Nah, itu untuk dari segi fisiknya. Lanjut kita bahas layarnya ya sob. Jadi untuk layarnya ini berukuran 14 inch dan untuk resolusinya ini sudah Full HD dengan menggunakan panel IPS level. Nah, untuk akurasi warnanya ini di 45 NTSC. Gokil gak tuh? Di duit 5 jutaan kita dapat layar 14 inch dan juga panelnya sudah IPS. Nah, untuk layarnya ini juga masih oke, tidak ada garis ataupun dead pixel. Nah, biasanya laptop second itu kebanyakan dead pixel ya sob, tapi ini layarnya masih oke, masih worth it lah, masih cerah. Selanjutnya untuk keyboardnya. Jadi untuk keyboard HP ini memang khas laptop di 2 tahun yang lalu ya sob. Jadi untuk keyboardnya ini antara frame dan keyboard itu berbeda ya sob, jadi tidak menyatu. Kalau laptop zaman sekarang seperti Asus atau Acer yang kemarin kita review itu kan keyboardnya itu kan menyatu dengan framenya ya sob. Nah, untuk keyboardnya ini juga belum dilengkapi backlight. Ya wajar karena laptop ini umurnya sudah 2 tahun lalu lebih lah. Nah, untuk di bagian arrownya atau bagian tombol panahnya ini juga full, tidak ada space. Kita coba keyboardnya juga masih bisa semua, tidak ada yang rusak. Nah, untuk tombol powernya sendiri ini terdapat di pojok bagian kiri ya sob, jadi terpisah dengan keyboardnya. Nah, di tombol powernya juga ada lampu indikatornya atau lampu tombol powernya, yaitu warnanya ada warna putih. Untuk touchpadnya sendiri ini lumayan responsif. Nah, untuk penempatan touchpad sendiri ini rada ke kiri, jadi untuk ketika kita buat swipe up itu enak sekali. Nah, untuk letak dari fingerprintnya sendiri ini terletak di bagian bawah tombol panah ya sob. Tapi perlu diketahui ya sob, jadi untuk fingerprintnya ini model lama. Jadi kisaran 2 tahun yang lalu itu fingerprintnya model seperti ini. Kemudian di bagian portnya ini cukup lengkap ya sob. Jadi di sebelah kanan ini ada port power, port LAN, port VGA yang sudah jarang kita temui di laptop-laptop zaman sekarang. Nah, juga ada port HDMI, USB-A dan juga USB-C. Sedangkan di sebelah kiri ada casing tone lock, USB-A, combo audio jack dan juga slot SD card. Karena laptop ini termasuk laptop yang ringkas dan tipis, untuk dimensinya ini 33 x 23 x 2 cm dan beratnya kisaran di 1,6 kg. Oke, bisa dilihat dari laptop ini sudah ditenagai dengan prosesor Intel i7 8550U, tipenya untuk Kaby Lake dengan display UHD grafik 620. Untuk kecepatan busnya ini di 1,8 GHz dengan frekuensi up to 4 GHz. Nah, untuk litografinya atau fabrikasinya ini 14 nanometer. Untuk cache-nya ini 8 MB dan laptop ini juga menggunakan 4 core 8 thread
Dan untuk grafiknya laptop ini sudah dibekali dengan Nvidia GeForce 930MX dengan tipe DDR3 2GB. Nah, untuk dari segi pendinginan laptop ini juga sudah dibekali dengan satu buah fan. Nah, untuk udara panasnya ini dibuang ke bagian sebelah kiri yang berjumlah lubangnya itu ada 19 buah. Yang tentunya untuk kalian yang suka video editing ataupun edit-edit itu sangat membantu sekali, sangat cocok sekali. Langsung saja kita cek performanya dengan menggunakan aplikasi Cinebench R15. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini. Nah, untuk laptop ini juga sudah saya install beberapa aplikasi, ada AutoCAD, SketchUp, V-Ray, Corel, dan juga Adobe Premiere. Nah, untuk buka aplikasi atau sekedar buat edit sedikit-sedikit juga masih lumayan oke, masih lanjai lah. Nah, untuk RAM-nya sendiri ini DDR4 SODIMM 8GB. Dan untuk penyimpanannya ini ada dual drive, jadi ada SSD dan juga hard disk. Nah, untuk SSD-nya ini tipenya M2 SATA, untuk kapasitasnya ini 128GB. Nah, untuk hard disknya ini 1000GB atau setara dengan 1TB. Gokil gak tuh? 5 jutaan juga sudah dapat dual drive. Nah, ketika saya cek untuk hasil dari read and read-nya menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark, nah untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, untuk sistem operasinya sendiri, laptop ini sudah menggunakan OS Windows 10. Nah, untuk audionya sendiri ini terletak di bagian atas, di atas keyboard ya sob. Langsung saja kita cek untuk audionya. Nah, menurut saya untuk laptop di 2 tahun yang lalu, laptop ini speakernya juga masih oke, bassnya dapet, volumenya juga lantang sekali. Overall 2 tahun yang lalu laptop ini mempunyai performa yang cukup bagus sekali. Nah, ini adalah hasil dari webcamnya sendiri. Untuk lensanya ini 0,9 megapiksel 120x720 untuk kualitas fotonya. Nah, untuk videonya ini di 720 30 fps. Nah, ini adalah hasilnya, bisa kalian lihat sendiri. Hasilnya masih lumayan oke ya sob. Jadi untuk Google Meet juga menurut saya sih masih oke sih. Nah, untuk WiFi-nya sendiri ini menggunakan chip dari Realtek RT8821CE 802.11 AC. Nah, untuk Bluetooth-nya sendiri ini menggunakan Bluetooth 4.2. Nah, untuk baterainya sendiri ini daya tahannya juga lumayan lama, 3-4 jaman untuk unit yang saya dapat. Ya, itu wajar karena laptop ini sudah tidak muda lagi ya sob. Jadi umurnya sudah 2 tahunan yang lalu. Jadi untuk bertahan 3-4 jam itu masih oke lah. Tapi untuk pemakaian yang cukup ringan-ringan ya sob. Ketika kalian buat editing atau gaming pasti hasilnya juga berbeda lagi. Nah, untuk kapasitas baterainya sendiri ini di 48 Wh. Unit yang saya dapatkan ini juga sudah dapat adaptornya ya sob. Jadi untuk adaptornya ini 19 volt 65 watt 3,3 ampere. Nah, untuk unit yang saya dapatkan ini adaptornya juga original pastinya. Oke, kesimpulan dari video ini ya sob, untuk kalian yang kaum mendang-mending yang cari laptop dengan harga 5 jutaan tapi pengen dengan spesifikasi yang cukup powerful, saya rekomendasikan untuk membeli laptop ini ya sob. Tapi minusnya adalah kita membeli dalam kondisi second. Nah, untuk garansinya sendiri ini juga terbatas ya sob. Jadi untuk unit yang saya dapatkan ini garansinya cuma 1 minggu saja. Nah, untuk dari segi prosesornya juga masih oke ya sob. Jadi sudah menggunakan i7 loh sob. 5 jutaan biasanya dapat Celeron, kita dapat i7 generasi 8. Nah, juga sudah dibuat dengan VGA, dual VGA ya sob. Jadi sudah ada VGA Intel 620 dan juga VGA Nvidia GeForce 930MX. Jadi untuk kalian yang kaum mendang-mending mau beli laptop mending mana ini bang, mending mana ini bang, lah ini mending ini ya sob. Jadi untuk kegiatan editing ataupun game-game yang cukup ringan, laptop ini juga mampu melibasnya dengan lumayan mulus sekali. Oke, sekian video review kali ini untuk HP ProBook Series dengan kondisi second. Untuk kalian yang mau cari laptop dengan kondisi baru atau second, untuk linknya ada di deskripsi video ya sob. Untuk kalian yang suka konten tentang laptop atau IT atau IoT, jangan lupa like dan subscribe ya sob. Jika video ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Nah, untuk kalian yang ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian punya ide untuk mereview laptop apa juga bisa tulis di kolom komentar atau DM di Instagram kami. Nah, untuk linknya juga sudah ada di deskripsi video. Saya Bang Ucup pamit, salam Ungstore, your IT solution.